Ya mungkin di seumur gue gini mental gue belum terlalu terasa jadi binaraga, karena menurut pribadi gue berat berat men yang kita lakuin, dan gue jadi lebih egois. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel di Bang Martin Otot. Gimana kabarnya? Opening dulu deh, coba deh. Halo, selamat siang bro, selamat beraktivitas, salam corona. Oke, hari ini masih ngobrol-ngobrol santuy sama CSF nih, Bang Martin Otot. Hari ini gue mau ngomongin tentang Suka duka ya? suka duka sih, bisa dibilang pas masih belum pensiun nih. Jadi dulu pernah jadi atlet binaraga nasional bro. Di prestasi sih gue belum terlalu masih baru lah ya, junior gue masih di tingkat nasional sih, masih di prapon, karena tahun ini di pon kayaknya gue nggak ikut pon 2020 di Papua karena gue sakit setahun nggak olahraga, dan Pemkot pemerintah kota di Depok ini sama Jabar lagi kurang baik kondisi keuangannya, jadi untuk asupan dan yang lain-lainnya lagi nggak ditanggung dari KONI di kota Depok. Pertama kali kenal dunia fitness tuh pas kelas berapa dah? Pas SMP, kenal awal SMP itu gue masih di toge-toge gym gitu, gym biasa. Gue masih naik angkot ke gym tuh, kadang naik motor, masih kecil SMP tuh, itu masih asal. Terus SMA itu gue latihannya sama dia juga nih, kebetulan bareng dulu ya di daerah Timur Dalam. Gue masih latihan bareng dia nih, berdua pulang sekolah gue latihan berdua Bang Martin. Ya walaupun nakal tapi tetap kesehatan nomor satu. Jangan lupa ya kan. Iya, gue sebenarnya Bang gara-gara Martin. dia juga sih nih gue olahraga. Walaupun Pas kita dia caur berdua. berantem lu sama Cibek. Anton Medan. Baju gue kaget. Ah, Gue kaget di di kantin. bocah badannya udah gede aja nih kelas 1 SMK. Atlet gue Akhirnya olahraga gua, tuh, karena tertarik. Bang Martin street fighter dia, Tertarik juga kan biar nampol orang agak bocah biasa. ngepet. Terus Mentalnya kita ada emang buat ngepet. Kita nge-gym udah ya. nge-gym. Nge-gym tuh SMA gue berdua nih sama dia. Udah akhirnya dari nge-gym sama-sama, belajar sama-sama nih. Memang tujuannya untuk jadi tukang pukul, awal-awalnya nge-gym berdua. Akhirnya Martin punya kesibukan sendiri, geser sama gue, latihannya sendiri. Tapi kayak gue masih kelas 3 dah, kelas 3 gue masih di gym tuh. Masih Kuliah rajin tuh. gue Masih kuliah rajin. juga masih Lu tuh sembari kalistenik juga, iya. Pas kita masih sekolah, lulus sekolah ya Sob? Gue lulus sekolah kayaknya, lulus sekolah baru tuh gue ke kalistenik. Akhirnya Soalnya kan kita gue bisa. pindah tuh ke cabang yang di itu tuh Beji, soalnya kan gue arahnya ke Tangerang Selatan, jadi sembari gue Kita kuliah, ya benar. nge-gym juga. Terus lama-lama baru tuh dari situ gue cabut. Gue bisa nih sama Martinus, belajarnya bareng-bareng nih tentang gym. Kita Kelas aja kagak belajar anjing gitu. nggak belajar sih Sob, belajar Pakai- nyopet. Iya, akhirnya Pakai aja ya. semua kita latihan. Misal gue itu kenal orang atlet awalnya, karena gue kenal atlet binaraga, tapi gue nggak terlalu suka tadi untuk jadi binaraga. Lu ada kayak gitu? Del foto yang waktu Nah. SMK. Ada. Ya, ntar gue kasih Ntar gue share. Ada gue kelas 2 SMA tuh, masih suka ketemu dia, masih suka latihan pulang sekolah. Terus akhirnya gue tiba-tiba mungkin terpacu mentalnya ngelihat begitu-gitu, terus kayaknya jadi atlet tuh dibiayain juga dari pemerintah kota gue nih yang gue naungin sekarang, sampai akhirnya gue bisa lulus dan gue dibawa Jabar untuk nasional di binaraga. Nggak ada niat sih gue untuk jadi binaraga sebenarnya, karena basic sekolah gue juga berdua pariwisata, cita-citanya juga pengen jadi pilot, salah sekolah akhirnya. Dan ya udah, akhirnya gue kebetulan walaupun masih bocah gue bututin akhirnya, karena gue sangat ditanggung jawabin sih dari pemerintah kota sampai gue bisa ke provinsi.
akhirnya gue naikin badan lagi. Yang tadi niatnya buat jadi fighter, gue malah jadi ke binaraga, jadi ke pekerjaan mata pencarian juga. Soalnya enak lu sih. difasilitasi sama pemerintah apa aja? Awal-awal kayak dari uang per bulan, jadi ya kerjaan gue latihan aja, persiapan terus, makan yang baik buat nutrisi. Kalau dari pemerintah kota sih biasanya lebih ke uang sih bro, lebih ke uang. Ntar saya gue yang terus sih. Suplemen enggak, dari uang aja kita. Kalau suplemen biasa anak-anak dapat dari sponsor ya? Biasanya gitu. Pemerintah ya? Kalau suplemen Sponsor ya? Sponsor dari brand tertentu bro. Contohnya kalau di gym tuh ada Ultimate, ada RC. Kalau di Indomaret ada sabun Loop, sabun Lifebuoy, Gift gitu. Tapi yang dikasih dia mencukupi tuh buat lu beli suplemen? Awal-awal sih mencukupi bro, untuk gue makan, bolak-balik pasar. Mahal banget memang. Awal-awal mencukupi. Cuma makin kesini gue bukan gimana ya, ngejudge kota Depok yang udah baik banget ke gue ya. Makin sini makin lama duitnya berkurang, dan di situ mental gue juga jadi ini mah bingung. Ntar tanding gue jadi biasa sendiri, karena persiapan gue tanding pun itu bisa hampir sebulan Anjing. ceban. Gajinya berapa? Gajinya dari dia berapa? Gaji dari dia tuh sekitar di atas goceng lah ya. Di atas goceng beberapa juta lah pokoknya. Anjing itu mah. Akhirnya lama-lama menipis, soalnya gue Minus malah ya? parah, iya. Jadi gue yang nutupin pakai uang gue sendiri. Akhirnya gue dulu ada pikiran gue sampai kerja di suatu mega gym sama kayak Bang Martin. Ya di Celebrity Fitness ya. Biar gue bisa sambil minum air juga, cari uang. Walaupun Pepkot tetap ngasih gaji gue, biar duit gue banyak juga sih bro. Terus akhirnya nggak ngejar lama-lama. Akhirnya gue bukan pensiun sih. Terakhir tanding kemarin gue prapon di Bandung itu, memang gue kalah, nggak ada persiapan karena habis sakit juga. Dan karena Pemkot lagi bermasalah gini ya, akhirnya gue keluar. Tapi ditahan. Cuma akhirnya ya tetap sih, kalau kemarin gue menang, mungkin gue tahun ini gue bakal ke Papua untuk pon. Cuma karena keuangan semua akomodasinya lagi bisa gue teman-teman angkatannya yang untuk binaraga masih ada yang jadi binaraga? Masih ada 2 orang, cuma udah pindah. Yang satu ke Bangka Belitung, dia papsi di sana. Yang satu di Papua gitu. Karena lebih, gue bukan menghina Jabar atau kota Depok ya, mereka di sana lebih difasilitasin, lebih diurus kasarnya dari keuangan. Bahkan gajinya sebulan bisa 10 juta lebih bro. Makanya dia masih bertahan kayak di Papua. Soalnya gue bukan ngejar, setahu gue yang lagi bermasalah nih DKI Jakarta itu bermasalah. Kalau Jabar nggak terlalu, di Bandung, daerah Bandung nggak terlalu. Tapi kalau di Depok nih, kan kita masukin Jawa Barat kan sama kayak Bekasi di suatu kontingennya. Di Depok ini lagi parah banget, uang atlet lagi agak ketahan. Dan akhirnya gue bukan keluar sih, gue lebih cuek aja, jadi lebih cari kerjaan ke yang lain juga. Gue nggak bisa ngambil hal itu kan, karena soalnya gue kelamaan di binaraga juga ditabung, paling gue bikin gerobak kue rangi dapetnya kan. Gue nggak mungkin dapat kue rangi kan, telepon juga masih berisi, walaupun hangat. Ya akhirnya gue balik lagi ke pariwisata mungkin ujung-ujung. Iya, kalau nggak yang di kitchen, di bartender enak juga soalnya. Terus keuntungannya lu jadi binaraga apa enggak? Pertama sih sehat, poin plusnya. Terus memang banyak pro kontra juga, karena di anak seumuran gue gini banyak orang bisa dibilang orang geli ngeliatin. Iya, bro, sekolah langsung terjun ke situ ya? Pas lulus sekolah, karena awalnya pertama gue hobi di situ guys, di dunia kebugaran itu. Pertama gue hobi, terus gue juga lingkungan gue juga banyak orang-orang pemerintah yang di satu bidang yang sama dengan gue, orang-orang yang lebih dewasa. Banyak pengalaman sih pertama positif ya. Terus banyak relasi, gue banyak yang nggak gue tahu di dunia kebugaran sampai jadi tahu. Padahal gue nggak ada niat sih untuk jadi atlet nasional, nggak ada niat sama sekali. Mungkin dulu karena memang
hobi ya, sangat hobi ya, bahkan hobi kayak Dari jadi hobi pengen imam. ditekunin aja lah. Iya, karena dapat uang juga akhirnya ya gue tekunin. Karena di awal menjanjikan, gak kayak sekarang sih. Sekarang parah. Sekarang lebih parah lagi. Hancur, parah bro. Jadi atlet di PUBG Binaraga nih di KONI Siapa nama menangnya itu nggak sebanding ya? Enggak sebanding le. Gue kira kalau udah bodybuilder gitu sebanding gitu. Enggak, Kan udah kalau gitu. yang body contest gue tahu dah. Iya, Kecil dia ya, karena Bang. kecil. Karena hobi aja dia paksa-paksain gitu. Bener. Kalau gue kan memang tanding itu bukan orang Harus bayar. Iya, karena emang udah di calling dari ya nasional, dari Indonesianya di calling bukan tanding. Jadi gue nggak bayar ya, gue cuma persiapannya. Tapi kalau dari kotak guanya begini, koninya atau di departemen disporanya, kota Depok lagi kurang baik gini, sampai gaji gue tertahan ya, gue juga jadi males-malesan untuk olahraga gitu bro. Makanya sekarang gue udah mulai kurus juga nih, nggak latihan. Terus lu nyari sampingan aja tuh ngajar kayak Sebenarnya dulu tuh biar nutup ya kan. biar nutup. Sekarang keadaannya lagi. Jadi yang itu jadiin hobi tuh. Iya, karena kalau di Indonesia jadi atlet nasional nggak menjanjikan juga sih, asli nggak menjanjikan. Temen gue juga gitu sih. Ya kan, di Muay Thai juga. Kayak gitu. Soalnya gue suka ngambil gaji bareng-bareng tuh sama anak-anak bela diri, kayak di boxing. Sama kasihan di nasibnya kayak Tetep kita. dia nyari mata pencariannya dari ngajar. Iya, masih freelance ya. Tapi ya memang dulu ya mental gue terpacu untuk besarin badan. Walaupun masih ABG ya dibilang. Tapi Lu emang paling muda dulu ya? Muda banget. Kalau Berarti tanding umur gue lu muda berapa? banget. Gue pertama kali tanding itu umur 18. Tanding itu Yang masih lain masih 18. forpot. Iya, nggak ada. Dulu tuh paling muda itu gue 18 tahun. Muda-muda kedua ya umur kita sekarang 23 atau 22-an dulu ada tuh anak muda juga. Sisanya sudah sangat-sangat 40, 30 udah senior-senior. Makanya banyak belajar lah. Seumuran gitu mah kuliah ya. Nah, banyak kuliah sih dibiayain. Kalau gue kan memang cari duitnya sendiri. Kebetulan ya begitu, gue nggak bisa ngantin dari Pemkot. Akhirnya semenjak banyak skandal, bukan gue ngejelekin. Keseharian lu gimana tuh ya waktu jadi binaraga kan pasti beda tuh sama orang-orang umum. Ya, gua lebih punya pola hidup yang teratur, positif ya pertama. Walaupun pro kontra juga ya sama di bidang itu. Contohnya gimana? Tidur gua baik semenjak gua lagi sober sih, lagi nggak high ya. Di rumah Teletubbies Gua tuh. sempet tidur di ATM ngadem, kebetulan AC gua freonnya rusak. Jadi gue akhirnya tidur di ATM, pagi gue diborgol, disangka maling. Padahal gue gak boleh linggis untuk borgol itu ATM. Itu lupanya. Adem sih emang. Ada, di Indomaret gue pernah tiduran juga deket keset kok sama susu ultra. Akhirnya ya gue congean gara-gara hal itu. Cuma yang bubuk ya varian congenya. Jadi gue gak bisa nyalain ini kota ya buat gue bergelutinnya itu. Tapi memang ya keadaannya seperti itu, gue jadi nggak memaksakan untuk terus di bidang itu. Keseharian gue sih Gimana? tidur teratur, nutrisi ya makan gue kayak orang kesurupan dulu tuh. Tidur berarti jam berapa tuh? Jam 10 udah tidur? Gue jam 10 dulu istirahat, alhamdulillah. Caranya gimana cara? Kerja Kan ini ya, nggak ada jadwal fix schedule gitu. nggak ada, jadi ya Jadi susah, hidup. agak-agak susah tuh. Bener. Apalagi di rumah ada wifi. Wah itu udah parah YouTubean. Kayak sekarang gini lu pasti nonton YouTube kita kan, harus nonton bro. Soalnya kalau nggak nonton nggak apa-apa. Tipsnya biar kan nganggur nih. Ibaratnya kayak nganggur lah itu ya, kagak ada fix schedule. Sebenarnya gitu pagi-paginya. iya, cuma jadi dapat gaji aja, nungguin gaji Bisa aja begadang per bulan. otomatis. Itu tuh yang bikin parah. Jadi dulu sembari gue kerja di suatu mega gym, ya mungkin karena capek, gue juga cari uang lebih juga di sana. Makan gue baik, pokoknya pola hidup gue sehat banget deh. Itu sekitar tahun 2016an. Itu sangat baik pola hidup gue, dari makan, nutrisi gue bagus, terus pola tidur yang gue dapetin manfaatnya ya. Pro-nya ya. Ini lu nimbang-nimbang juga ya? Nimbang pasti. Gue selalu lebih bukan Makan lazy timbang. ya.
makan bener-bener beli lihat-lihat iya bener, jadi gue tuh kayak orang lihat apa ya, beli kagak. lihat beli kagak, Cadbury dikantongin nyolong itu bahaya juga tuh, soalnya ada rasa baru yang jamblang. Akhirnya gue jadi lebih teliti ya sama suatu apa yang gue konsumsi, sampai gue tuh nggak konsumsi minyak bro berapa tahun gitu, nggak berapa tahun sih, lama. Terus kadang gue cheating tuh ya gue makan KFC, gue makan pizza kayak apa aja gitu, karena ya gue bosen yang gue makan daging lagi. Nggak boleh daging ini lagi. ya, nggak boleh nggak digarap nggak bener-bener ambar yang gue rasain. Itu sih ekstrim bro, apalagi kalau mau tanding tuh ada suatu hal biar badan gue kering itu gue harus diet air, sembarian gue diet yang lain-lain. Jadi Gua kayak gimana? jarang minum untuk, cuma memang Sehari berbahaya. Ketakan gak tuh berapa Sehari gelas bisa sebotol doang bro, seliter. Kalau gue mau Seliter? tanding, iya seliter Sehari, sehari. Iya, gue terus latihan. Karbo gue udah kosong, gula udah jarang masuk. Gue biasanya gadoin gandum atau roti gandum. Tapi Tapi kalau roti daya tahan gandum, tubuh nggak kuat bisa nah drop tuh ya. itu kan agak bahaya nih bro. Lo ada konsultan gitu kan? Gue ada dokter ya, ahli gizi pun ada, dan itu selalu ngecek kayak peredaran darah gue, sistolik, distolik. Iya Selalu bahaya dicek. sih ini. Soalnya kan bukan robot nih, terlalu ekstrim yang gue lakuin. Gue sehari itu bisa makan misalkan contoh kecil dada ayam sekilo, dadanya itu ambar direbus doang, enak deh lo pada makan. Dan itu gue lakuin bertahun-tahun. Jadi gue tuh kalau ngeliat ketoprak ngeces, liur gue keluar, conge gue pelan-pelan keluar juga, padahal terus belek gue nggak sembuh-sembuh. Jadi pengen banget, akhirnya nggak bisa dibilang mental ya, tapi mungkin pertama gue masih muda juga, gue jadi positifnya itu makan gue jadi bagus, olahraga gue rajin, dan gue lagi waktu itu sembuh dari dunia malam. Lo cara Jadi, penyajian makanannya gimana Der? biasanya sih gue yang paling sering kalau lagi misalkan 3 bulan sebelum tanding itu gue masih konsumsi yang gue grill, sob, masih Go grill. gue yang gue bakar-bakar. Oh. Akhirnya gue sembuh tuh setahun dari kehidupan yang kurang baik ya sampai sekarang, jadi lebih disiplin sama Contohnya gini waktu. penyajiannya. Oh iya, Yang ayam. yang ayam biasanya masih gue bakar, itu udah ambar sih, cuma ya lebih Dibakar doang tuh mending nggak pakai dibakar aja so. mentega gitu. Sama sekali enggak. Jadi Itu dari di- mentah Jadi Iya. gue api kecil aja gue taruh teflon tuh, api kecil aja tuh udah ada sekilo tuh, sampai matang tuh dalamnya. gue matang pelan-pelan. Tuh lama gue masak tuh, lama banget. Nah kalau gue udah sebulan mau tanding, karena gue ngejar target dan tuntutan juga dari Jabar ya provinsi, gue biasanya tuh di stok karbo total. Cuma kadang gue nyari gula untuk terakhir tuh gue di ubi Cilembu, Biji lembu. karena manis, ubi madu gitu kan manis. Talas Gue butuh Bogor. karbo, talas Bogor, terus belimbing sayur yang di Mega Mendung. Lo makan deh, pasti asem dan gak ngaruh apa-apa. Satu lagi, kalau abis nge-gym biasanya makan pisang sama Yupi. Yupi buaya. Yupi yang boya. Kalau misalkan gak dapet ya nyam mesis warna-warni gak apa-apa sebenarnya. Biasanya gue udah stop yang lain-lain, terus ke roti gandum tuh aslinya itu bukan yang di pasar swalayan ya, minimarket atau yang lain-lain. Roti gandum asli itu asem rasanya, bukan yang ditaruh di suatu minimarket gitu. Asam. Jadi bener-bener asli gandum. Dan itu Ada nggak keteknya ada kali lo celupin air ketek. ketek lebon, ada orang gila dekat rumah gue tuh cocol dikit. Itu agak asam. Ntar sekitar 2 minggu gue mau tanding, itu udah semua gue rebus kayak dada ayam gue rebus ambar, gue makan tuh enak gue Rebusnya setiap sama hari. apa? Udah gue rebus dong bro, sama sekali. Oh kalau bosan dibakar jadinya direbus ya? Pasti gue rebus tapi nggak enak juga. Jadi gue keluar duit banyak tuh untuk beli makanan yang tidak enak gue racik sama sekali. Coba lu bayangin tuh makan dada ayam tuh kayak durian gitu, bentuknya warna putih, enak loh asli. Makanya akhirnya dari hal itu ya gue
sekarang lagi stop dulu buat jadi atlet. Kebetulan badan gue juga sekarang udah habis. Tapi ya karena juga gue pertama nggak digaji sih, soalnya lagi nggak digaji kan, lagi parah banget jadi cari Iya, duit gue males sih ngatur-ngatur makanan. kelupaan. Iya emang agak ribet dan Nyakitin gue diri jadi aja. detail. Iya nyakitin diri. Gue jadi detail sama apa yang gue konsumsi. Jadi gue kalau ke suatu pasar swalayan, gue tuh jadi ngeliat nutrisi fake mulu, bro. Kandungan karbo. Wow, hidup gue bener-bener Kutu buku ya. disiplin banget. Ih, kutu kupret. Disiplin habis deh. Sampai gue udah sembuh dari dunia malam atau yang lain-lain ya. Ura-ura hidup beres tuh sembuh banget. Gue kerjaannya pagi, gue udah kerja, gue ngajar, latihan, makan, pulang udah istirahat. Pola hidup gue sangat baik sih saat gue jadi binaraga. Cuma ya minusnya sekarang gitu aja, tuntutan dari nasionalnya gue harus tanding, terus gue harus persiapan di luar gym ya, kayak dari nutrisi atau ya pola istirahat bisa diatur lah. Sekarang kalau Terus lu dalam seminggu cheatingnya tuh berapa hari ya? kadang 2 minggu sekali gue cheating. Itu gue cheating Cheating ya, juga nggak total gila-gila banget ya. nggak boleh banget sampai parah kayak niat gitu, tapi kalau udah total banget Buat balikin mood doang ya. biar besoknya gue mau makan yang itu lagi. Aduh, horor parah sih emang. Jadi hidup gue nikmatin cuma pas gue tidur. Di mental keasa banget makan tuh. Terus kalau gue namu ya sampai gue nggak enak, disediain teh manis atau apa pasti nggak Temen minum. lu ada yang ini gak? Kayak masuk UGD gitu gara-gara Collab diet? banyak dan gue contoh orang collab parah. Gue 2 kali collab karena gue belajar diet. Mendem ke RS gitu. Masuk rumah sakit. Gue sampai masuk rumah sakit. Jadi belajar diet awal-awal gue karbo gue kosongin. Kayak gitu kan sayang juga ya. Wah itu organ kita nyiksa ya bro. Pas di rumah sakit jadi jelek lagi badan. Iya. Keluar-keluar. Kayak gini nih. Dari ulang lagi anjing. Dari nol menurut lu dari nol banget bro. Jadi ekstrim ya, bisa dibilang ekstrim. Cukup ekstrim lah, minum jarang. Lo aus gue minum buah dari buah pir, lumayan gulanya bagus tuh. Terus gak enak kemana-mana lenje, ngelihat makanan digoreng dikit gue nggak makan dulu ya pas masih kecil. Gue bertamu makan kue dikit gue nggak bakal makan. Yang bahkan gue sampai kemana-mana tuh gue bawa bekal, bro, asli bawa bekal. Jadi gue masak dulu di rumah, kan gue kayak bocah bimbayo, jadi ini nongkrong Kamu ke mana? Bawa mana? ke klub. Dan gue khusus student kau jadi nih kalau lagi ajojing udah nggak kenal yang lain-lain. Asli gue pernah gue ke klub bawa student kau. Jadi gue giting susu sama kalsium. Akhirnya pas gue berhenti ya udah gue gak makan lagi. Udah nggak peduli. Ya paling sekarang gue sibukannya sama Bang Martin aja, olahraga bareng. Gue lagi banyak diajarin tentang kalistenik juga karena tujuannya sama bro, tapi nggak ada, gue kayaknya udah stop tujuan jadi builder deh soalnya. Kusut dari Pemkot kusut, lagi banyak tanggung jawab juga, makin tua banyak yang diurus, banyak yang harus diprioritasin daripada badan. Ya gue sekarang sekedar olahraga aja sih, dan paling olahraga juga mah ini Caseok nih Bang Martin berdua. Sehat aja berarti sekarang Yang penting lebih ke sehat sih daripada sama sekali nggak olahraga ya kan. Ya gue olahraga sekarang, gue lagi banyak belajar aja nih tentang kalistenik karena gue udah males banget berdua ke gym penuh keringet. Gue sebel. Akhirnya ya gue ikut olahraga aja sama Bang Martin gitu. Lagi banyak belajar sih tentang kalistenik soalnya dia juga banyak tahunya, ya gue ngambil ilmu dari dia juga karena gue udah berhenti. Cara latihan ini ya, Cara latihan umumnya sama binaraga latihannya kayak gimana? Lebih ke gila-gilaan, ke strengthnya di awal latihan biasanya gila-gilaan. Terus bahkan kalau gue mau tanding itu gue main udah nggak pakai repetisi bro,
Tapi beban itu main piramid, gue dari berat biasanya ke ringan. Di berat Tapi yang biasanya. ngejemur itu benar. Wah itu benar. Tapi bikin gue keling yang ada. Kalau iya gue ngejemur siang di pantai. Dari Pemkot kan harus, ya namanya gue digaji ya gue harus nurut lah, disuruh gue Itu berjemur. kayak Batako tuh ya kalau dijemur-jemur gitu. Parah, wah kayak ikan asin di Priuk, parah banget asli, parah. Bener-bener Sampai coklat. parah dah, sampai bukan langsat lagi bro, Tapi itu olahraga gak? black mental. Kalau jemur gitu sambil olahraga. Enggak, jadi gue bener-bener berjemur kayak bule gue, kayak lagi ke Bali. Berapa jam tuh kalau sekali jemur? Sejam biasanya. Anjing, Dan siang-siang tuh ya. horor bro. Gue bisa jam 12 siang berjemur di pantai kayak waktu itu di Pelabuhan Ratu. Gue berjemur aja tuh di pantai jam 12 siang. Kering kagak, malah keling badannya. Sebenarnya menurut gue, jadi ada opsi lain sih buat kering selain jemur, apalagi kalau main lenje ya. Ya udah ngurangin air. Biasanya air minum sebenarnya bahaya. Yang dilakukan binaraga tuh bahaya banget. Terasi banget. Parah, organnya terganggu, kasihan, lambungnya terganggu, makan kan lambung tuh nggak seneng organ kita nih buat apa namanya, gue lupa ya, apa sih, memproses makanan di dalam lambung tuh. Lambung itu aja yang didatengin, dia juga nggak ceria men, nggak ceria dia. Terus kalau latihannya yang beda sama orang umumnya gimana? Ya Olahraga. biasanya lebih berat. Ntar kalau udah mau tanding gue udah pakai menit sih, kayak gue latihan kaki, leg press atau yang lain ya. Menit maksudnya? Menit. Jadi gue udah nggak kena repetisi kalau mau latihan. Kalau mau tanding banget, bebannya piramid ya, dari berat ke ringan. Nah pas udah agak sedikit lebih ringan biasanya Tapi sekuatnya tuh ya. sekuatnya aja. Jadi gue kocok terus tuh latihan. Kayak gue latihan bahu nih, gue latihan pakai menit terus. Itu gue mau dapet 10 repetisi atau sampai ratusan repetisi pun malah lebih bagus. Dan jangan coba-coba ya bro, kayak gitu. Bukan bilang untuk profesional, nggak juga. Cuma yang gue lakuin agak sedikit ekstrim untuk di latihan biasanya. Itu biar kenapa ya? Biar hasilnya kayak Biar gimana? lebih maksimal tubuh gue. Karena kan gue diet tuh selama 3 bulan. Yang dari makanan-makanan yang nggak baik, terus pola latihan gue juga diubah. Biar gue tuh punya muscle tuh lebih besar dari orang umum. Makanya gue konsumsi. Biar lebih kejam banget kali ya. Benar. Tapi lo tau gak itu nama teorinya apa untuk latihan kayak gitu? Piramid sih biasanya, piramid ya. Terus Non-stop. gimana ya? Pokoknya kalau dia awal latihan biasanya kalau mau tanding itu beban harus berat. Cepet-cepetan mah takis aja. Tapi ya gue pasti latihan berat-berat juga gue butuh sporting dulu. Takut lah, kan bukan robot. Takut ketiban, manusiawi lah. Kalau Ban utang. itu mah nggak usah diomongin. Itu yang paling horor. Jadi gue cek terus. Ya gue pasti lebih ke strength sih di awal-awal biar pecah ya serabut otot gue, dan nutrisi gue kan dulu sangat amat baik. Jadi gue nggak pernah nyanyain latihan sejam gue di gym. Dan ntar kalau udah diet air bisa 2 minggu mau tanding, gue latihan siang pagi, jadinya 2 kali sehari bro. 2 kali. Dua kali sehari. Lu dulu waktu masih jadi binaraga pernah disuntik-suntik gitu kan? Nah itu banyak tuh roid. Gue sih gak pakai roid kebetulan, tapi gue pernah ya konsumsi supplementasi sih biasanya, lebih banyak jadi daripada orang umum. Cuma kalau untuk di doping rata-rata begitu sih. Jadi kalau di binaraga nih rata-rata lawan-lawan tanding gue tuh robot. Udah diinjek apa aja. Tapi jadi lebih kuat tuh ya? Jadi lebih jeleknya orang pakai steroid itu mungkin karena hormonnya terlalu tinggi dimasukin testo. Emosi tinggi. Terus kolesterol LDL lo pasti tinggi. Kolesterol jahat lo. Karena manusia umum yang sehari cuma bisa memproduksi testosteron sekitar 3 miligram ya. Orang umum
nanti soalnya kalau udah kita di umur 55 nih guys, udah agak menurun kita punya hormon. Mungkin dulu gua sama Martin latihan cepet berbentuk ya karena hormon sama HGH gua masih bagus. HGH tuh penting bro, itu human growth hormone. Itu buat tulang kita, buat kita punya tinggi, terus dia tuh hormon pertumbuhan lah yang baik, dan itu nggak ada diinjek-injek ya, itu ada semua di dalam diri kita, udah ada HGH itu. Yang untuk membangkitkan HGH biasanya sih lu konsumsi nutrisi yang baik, yang sangat baik. Kalau untuk di roid itu, jadi kadang tuh gue nggak injeksi ya, jadi kalau di motor tuh kalau gue tanding mineral aja lawan gue Oh iya, sama steroid itu beda tuh. sama. Jadi steroid itu banyak cara untuk masukin ke tubuh selain diinjek, entahlah di oral ada suatu pil. Cuma biasanya lawan gue tuh, jadi gue cc-nya pego, lawannya 2,5 yang satu kelas sama gue karena dia udah disetting tubuhnya. Walaupun orang pakai roid itu nggak langsung jadi gede bro, enggak, persepsi lu semua salah. Nggak ada orang jadi gede, ditembak jadi gede. Pertama sih dari hormon aja, jadi lebih cepet jadi. Tapi untuk orang kalau udah injek, setahu gua, dia itu lo konsekuensi sama nutrisi lo, karena sama latihan lo. Dan kalau lo nggak ngelakuin pola hidup yang baik, yang kalau lo sudah sampai injeksi, itu malah hancur organ lo parah. Karena yang gue pelajarin dari lo itu, dia manfaatnya banyak, keburukannya juga sangat amat banyak keburukannya. Karena pertama nih, gue nggak anjurin lo nge-gym untuk pakai steroid ya, karena gue juga nggak injeksi. Yang pertama nih, organ lo rusak, daya tahan tubuh lo menurun. Itu lo nggak bisa sembarang kena hujan, lo malah jadi lebih rentan sama udara sebenarnya. Itu jeleknya roh itu. Makanya tetap jangan lupa lo konsumsi. Kena panas dikit jadinya langsung daya tahan tubuh. Iya, kurang baik. LDL gue tinggi dulu tuh. Gue di oral di suatu pil ya dulu. Tapi itu nggak ngaruh lu tiba-tiba gede gitu. Enggak kayak orang neken cece ya kan langsung godek, enggak juga. Plusnya apa? Plusnya sih jadi sebenarnya sugesti gua, karena waktu itu gua cepat, latihan gua harus berat, sugesti gua jadi ya pertama nih gua jadi lenje, nggak mau keluar rumah kadang-kadang. Terus makan itu positif sebenarnya, makan gua jadi lebih diatur, jadi gua nggak mau makan tuh nggak gitu. Berarti yang lu konsum tuh apa namanya tuh? BCAA dulu, kreatin, suplemen yang apa? Whey apa yang kalau isolate gitu. Gua kalau mau tani isolate whey sih dulu. Isolate ya. Karena kalau gainer badan gua basah ntar. Badan gua basah. Sama injek itu? No. Enggak, oral aja. Oral. Semua iya di. Itu cara pemakaiannya gimana tuh oral? Biasanya ada waktu-waktunya dan nggak sembarang, karena kan minggu sekali apa setiap habis latihan gitu? Dulu bisa everyday, dan itu bahaya juga. Itu bisa dibilang drugs tapi nggak adiktif, bukan kayak ekstasi atau yang lain-lain ya. Dia sugestinya bikin candu juga soalnya. Jadi walaupun dia nggak adiktif, candunya tuh takut badan gue kecil. Jadi otak juga diajak buat berpikir sebenarnya bagus, positif, cuma ya nyimpang juga. Masa sih? Roid itu sangat nyimpang. Roid itu nyimpang. Makanya daya tahan tubuh menurun, itu jelek ya. Bisa gila juga berarti ya? Oh itu parah sih, kebanyakan. Soalnya nyandu. Misalkan sehari lo konsumsi 3 butir, terus entar lama-lama lo naik, minggu ke depan tuh lo bisa konsumsi beberapa butir. Pokoknya gue saranin sampel semua nih, jangan pernah lo olahraga pakai roid, apalagi lo injeksi ya. Oh itu horor banget sih menurut gue. Karena pertama hormon lo kasihan bro, terganggu. Lo punya hormon testosteron terganggu. Lo pernah dengar kayak sampai meledak gitu? Oh itu biasanya sintol. Sintol tuh minyak, dimasukin ke dalam tubuh, injek, itu melendungnya nggak jelas.
Parah banget, ntar hacep. Bahaya kalau hacep. Anjing meledup Takut itu mati godek. ya? Mati gak orangnya? Mati kan? Ketam rata-rata orang mati. Itu orang Indonesia obsesi. Banyak sih sedikit-sedikit. Itu obsesi terbesar dan itu adalah orang yang nggak punya mental. Nggak ada perjuangan buat Iya, mau instan dong. cemen, lu jangan instan bro. Lu ingat Indomie aja yang instan ada prosesnya, ya kan? Masak air dulu, buka bumbu, gimana badan bro, nggak bisa, nggak ada yang instan. Jangan pernah belaga gila, badan lo mau gede, lo latihan cuma setahun, nggak akan bisa. Lo coba aja, lo nggak bakal bisa sampai goal untuk jadi bodybuilder ya. Lama, perjalanannya lama, belajarnya lama, ya cari latihan juga lama. Yang penting pesan gua, lo olahraga yang benar, ya nggak usah yang aneh-aneh. Soalnya gue pernah ngerasain dampak suplementasi itu buruk ke gue, sampai gue tuh sakit, kolaps, hancur. Makanya mulai sekarang gue latihan sama dia nih lebih ke makan sih kita ya. Makan aja. Kalau habis latihan nutrisi. Gue juga makan gak ngatur. Gitu. Nah ini Makan kan, aja kok. karena lu sudah diatur orangnya. Iya. Jadi gitu, pembangkang bro. Akhirnya ya sekarang gua olahraga aja sekedar, sama yang penting sehat deh gitu ya. Terus nutrisi sih nggak usah lu pakai roid tuh mau gede, nggak usah, karena lama. Lu pakai roid sebulan nggak langsung jadi bro, 5 bulan baru mungkin kelihatan hasilnya. Terus dan kita harus berjuang ya, latihan harus agak sedikit berat, nutrisi kita nggak boleh sembarangan. Ya mungkin di seumur gue gini mental gue belum terlalu terasa jadi binaraga, karena menurut pribadi gue berat men yang kita lakuin, dan gue jadi lebih egois. Jadi gue maksudnya egoisnya apapun ya gue mentingin diri sendiri, kayak sampai gue namu ya kan, orang suguhin sesuatu gue nggak makan karena itu entah ada minyaknya atau wah itu kurang santun banget. Malah sekarang gue malah nyari kue nih jadinya kue tiaw. Akhirnya ya sekarang gue lebih nyaman sekarang sih, karena itu bukan mata pencarian gue juga sekarang. Jadi ya gue nggak mau gelutin yang dulu lagi, cukup lah udah, badan gue profesional gue cukup. Jadi dengerin dah tuh yang pengen punya badan gede cepet tapi pakai steroid. Jangan gue saranin, kasihan hormon lo terganggu ntar. Hormon steroid itu bahaya banget bro. Ya pokoknya bener kata Bang Martin, mental ya, latihan badan bagus, nggak usah yang aneh-aneh lah ya. Latihan rajin, nutrisi lo baik ya, pasti badan lo bagus. Ini tuh bagus contohnya kan, tanpa suplementasi, tanpa steroid ya yang utama. Itu Sabar sih. yang ini sabar. Sabar sih, nggak ada instan. Sabar, konsisten udah. Nggak ada tahunan. Nggak ada orang nge-gym bulanan, nggak ada. Badan lo mau bagus ya bulan. Ya udah paling gitu aja sih nih. Udah mau maghrib juga ya kan. Sosmed EO Apaan nih yang mau di Fadelo kita. file kita ya? Ntar gua taruh di deskripsi, bisa diklik langsung. Oke, jadi kayak gitu aja guys. Anjay guys. Kayak Bang Atta banget. Paling gitu aja ya. Kalau Bang Atta gimana ya closing ini? Ciao. Pokoknya lo. Subscribe itu gratis. Pokoknya Kebayang. bro, jangan lupa lo subscribe Martin Otot, karena masih banyak yang harus kita bincang-bincang lagi. Jadi kita berdua nih bukan so tau ya, memang karena kita udah ngejalanin dan terjun, dan kita itu selama kita omongin dari kemarin, kita tuh nggak ada bohong-bohong, dan itu pengalaman kita berdua pribadi soalnya. Jadi bukan dari Google dan bukan dari YouTube, karena gue udah pernah ngejalanin hal yang kita omongin kemarin-kemarin dan sekarang ini. Jadi ya kita ngomong juga nggak asal, karena kita pernah praktekin. Ya udah paling gitu aja guys. Thank you for watching. Jangan lupa ntar tonton terus video berikutnya yang tonton yang bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Klik tombol loncengnya biar kenapa dah?
biar lo selalu tahu pemberitahuan kalau ada uploadan yang sehat gitu loh. Oke, thank you. Oke, thank you. Bye.